Saya dari awal mengatakan yang paling untung dari perang ini adalah Israel. Karena Israel yang memang dari awal ingin Iran sebagai potensi ancaman itu diselesaikan. Terutama dengan menggunakan, saya meyakini walaupun mereka siap untuk melakukan perang habis-habisan, akhirnya juga mereka sadar bahwa semua ini adalah merugikan mereka semua. Terutama orang-orang atau pihak-pihak lain di luar Israel. Saya dari awal mengatakan yang paling untung dari perang ini adalah Israel. Karena Israel yang memang dari awal ingin Iran sebagai potensi ancaman itu diselesaikan. Terutama dengan menggunakan kekuatan Amerika. Jadi yang untung hanya Israel, yang lain adalah buntu. Termasuk Amerika sendiri, dia harus keluar dengan anggaran yang tidak sedikit, apalagi jumlah prajurit yang meninggal makin banyak. Itu artinya apa? Makin lama perang ini berlangsung, akan makin dirasa kalah bagi Amerika. Secara persepsi paling tidak. Karena itu bagian dari konsekuensi perang asimetris yang sekarang terjadi di antara Iran dengan kekuatan-kekuatan Amerika dengan Israel. Mbak Fitri. Baik, Mas Hussein, tanggapannya mungkin pandangannya? Ya, saya sepakat dengan semua itu. Tapi gini, maksud saya gini. Kalau tadi kita bicara konteks permintaan maaf gitu ya, dari sekian ke negara-negara Teluk, pada dasarnya itu kan suatu hal yang normatif. Itu hanya penegasan aja dari awal. Memang kan sudah ada statement bahwa kalau ada serangan ke kami, maka target kami adalah pangan-pangan militer. Tapi yang unik, ini yang kita baca di luar retorika tadi itu ya, pesan yang sedang disampaikan oleh Iran kepada negara-negara tetangga bahwa keberadaan pangkalan-pangkalan militer Amerika di tempat kalian itu bukan untuk melindungi kalian loh, tapi untuk melindungi Israel. Satu, kedua, Iran sedang mengedukasi negara-negara Teluk sekitarnya bahwa kekuatan Amerika di situ bukan menjadi pelindung tapi menjadi ancaman. Buktinya apa? Kami menyerang pangkalan udara yang terkena imbasnya kalian, gitu kan? Ini penting, ini untuk pelajaran ke depan agar teman-teman di sekitar Iran itu tidak bergantung pada kekuatan Amerika yang terlalu manipulatif dan banyak ini kan istilahnya pencitraannya ya. Nah, dan yang ketiga, masalah perlindungan. Ketika Donald Trump itu menegaskan bahwa kami tidak mau berunding, itu sebetulnya gestur kebohongan lain. Karena di sisi lain pihak Iran pun berkali-kali mengeluarkan statement bahwa Amerika berusaha menghubungi Iran melalui mediator untuk berunding gitu kan. Tapi tegas ditolak oleh Iran. Kami tidak mau berunding. Dengan kata lain, ini yang saya baca sebetulnya ada banyak kesamaan konteks antara perang Iran Israel dengan Gaza Israel. Sebetulnya saat ini Iran itu sedang berunding dengan Amerika. Hanya mereka berunding dengan satu-satunya bahasa yang difahami oleh Amerika, yaitu bahasa kekerasan. Kalau bahasa verbal sudah nggak mempan, itu yang difahami oleh Iran sejauh ini. Oke, baik, saya akan ke Mbak Ulta ini mengenai kawasan Timur Tengah yang masih belum stabil, padahal ini merupakan mitra dagang penting bagi Indonesia. Ini bagaimana? Iya, tentunya Pak Presiden bersama tim itu memiliki view yang holistik ya, baik dari politik luar negeri dan juga intelijen gitu. Jadi memang kami melihat juga seperti permintaan maaf yang disampaikan oleh Presiden Iran itu sebagai bentuk simbolik untuk istilahnya menggalang negara-negara GCC ya, yang terdampak itu bahwa mereka juga tidak menginginkan perang ini gitu. Jadi memang bukan mereka targetnya gitu. Tapi kan memang yang ditargetkan adalah base itu yang dimiliki oleh Amerika Serikat. Dan juga benar tadi kata Mas itu kalau memperlihatkan bahwa Amerika tidak melindungi mereka gitu. Makanya tetap serangannya tetap terjadi gitu. Nah, kita juga di pemerintahan juga mengkalkulasi ini tentang penunjukan dilantiknya Mujtaba gitu ya, karena kan ini simbol bahwa resistensi itu terus berlanjut gitu. Dan Trump juga menyatakan bahwa dia tidak suka pilihan ini gitu. Dia tidak suka pilihan ini dan akan ada konsekuensi gitu. Artinya tadi yang dibilang Pak Ponto itu benar bahwa mungkin Trump sudah ada nih pilihan yang lain untuk regime change, untuk mengganti gayanya di sini, tapi masyarakat Iran terus gitu resisten gitu, terus resilient gitu. Dan kami mengamati ini juga, dan karena ini perang asimetris ya, Iran mengetahui sekali bahwa kemampuan mereka secara alutsista, secara militer itu tidak secanggih Amerika lah gitu. Tapi mereka mampu
kalau misalnya di asimetris kan ini istilahnya yang paling menentukan itu endurance-nya gitu. Tadi benar kata Pak Ponto bahwa logistik Amerika untuk ke Iran itu akan mengeluarkan banyak sekali dana lah gitu untuk ke sana. Sekarang udah berapa pesawat yang ini segala macam dan kapal-kapal mereka. Sedangkan Iran itu mereka memiliki misal kayak drone Shahid itu cuma produksinya 35.000 sampai 50.000 dolar gitu dan mereka bisa produksi itu dengan cepat. Nah ini kita amati di pemerintah sehingga kami tahu ini akan sampai kapan gitu, sampai kapan? Karena kita mempunyai kepentingan di Selat Hormuz tersebut, 20 sampai 24% Pertamina mengimpor melewati itu, tapi kita juga harus menghitung-hitung nih sampai sejauh mana. Tapi kalau misalnya ini juga mungkin bisa disebut kekalahan secara politis untuk Amerika dan ini saya juga setuju bahwa Trump itu sebenarnya juga ingin bernegosiasi dan tidak ingin, tapi Israel ini adalah ininya itu loh yang mungkin tidak ingin perang ini berganti karena memang diuntungkan. Nah kita di pemerintah itu sangat memperhitungkan segala sesuatu. Sangat memperhitungkan segala sesuatunya. Nah jika kemudian eskalasi ini bertahan lebih lama dibanding yang diperkirakan, misalnya lebih dari 1 kuartal, apa rencana kontingensi yang dimiliki oleh pemerintah untuk mengcounter ataupun mengatasi segala mungkin hal-hal yang terjadi akibat imbas eskalasi ini? Ya, itu makanya Pak Presiden ya melalui program-program beliau dan hal seperti ini kan sudah sebenarnya disampaikan oleh beliau dari lama bahwa kalau misalnya ada perang Iran dan itulah kenapa program-program beliau itu sebenarnya untuk memitigasi hal-hal seperti ini. Tapi kan ini beliau baru memerintah dari sekitar 1,5 tahun gitu ya, dan kita memiliki program ketahanan pangan fungsinya untuk itu sebenarnya dan kita bergabung dengan BRICS gitu karena kita membutuhkan energi, Rusia bisa menjadi cadangan energi, terus kita bisa juga dari Nigeria, jadi kita tidak begitu punya ketergantungan. Jadi mungkin kalau misalnya sekarang ya, kalau misal Pakistan, tadi saya baru ngelihat Al Jazeera juga, Pakistan tuh sudah berdampak sekali, makanya mungkin bersama Pak Prabowo pengen ke Iran gitu karena kita pengen ikut melakukan deeskalasi gitu. Nah tapi untungnya kita tuh memiliki politik luar negeri bebas aktif, kita tidak bergabung dengan fakta militer apapun dan kita bergabung dengan banyak forum sehingga kalau misalnya ada kejadian kayak gini kita tidak tergantung kepada salah satu pihak. Seperti misal waktu krisis 2008 kan kita tidak begitu merasakan, Singapura merasakan sekali karena dia sangat bergantung dengan Amerika misal gitu. Tapi kita masih bisa menjamin kestabilan nasional dengan program-program Pak Presiden ini. Oke, baik Mbak Ulta dan juga Bapak-Bapak, kita akan lanjutkan kembali perbincangan tapi kita ikuti jeda berikut terlebih dahulu. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.